Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi qawluhu dzurrah, la yumkinu an tushtara min al-amwali min kasrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin min khisalin 'adirah wa uswatun bahirah wa ala alihi wa ashabihi al-barrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Idul Fitri ini kita semua diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita sebut maka kita tidak akan sanggup menyebutnya. Sidang Idul Fitri yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencoba untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka dari golongan para nabi, orang-orang siddiq, syuhada dan sholihin, dan itu adalah termasuk sebaik-baik saudara. Jamaah rahimakumullah. Sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilaksanakan, dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka berusaha untuk mencegahnya, untuk menjauhinya. Adalah kebohongan apabila kita mengaku cinta kepada Allah akan tetapi masih bermaksiat kepada Allah, masih melanggar apa yang dilarang oleh Allah, sebagai melanggar apa yang diperintah oleh Allah, dan kita masih tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kebohongan apabila kita mencintai Nabi Muhammad mengakunya akan tetapi tidak mengikuti sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu kebohongan apabila kita mengaku orang yang ingin naik derajatnya di hadapan manusia dan di hadapan Allah, tetapi tidak cinta kepada orang-orang yang di bawah kita, fakir miskin. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan afdalul ibadah terbaik shalawatul khams, yaitu salat, menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian wa afdalul akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang paling utama itu apa? At-tawadhu, yaitu rendah hati. Maka kita jemaah sekalian, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, itu adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri, bukan milik kita. Bahkan badan kita ini yang tumbuh 100 miliar kali lipat dari awal diciptakannya, dari yang sangat kecil hanya satu pasir, kemudian tumbuh menjadi besar 100 miliar kali lipat dari awalnya.
menjadi besar, dan kemudian orang menganggapnya sebagai orang pintar, orang menganggapnya sebagai orang kaya, orang menganggapnya sebagai pejabat. Itu semua adalah miliknya Allah dan hanya titipan. Bahkan nyawa yang kita punya itu pun dititipi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita yang sesungguhnya. Buktinya apa? Buktinya kita tidak punya kuasa untuk minta ditangguhkan atas nyawa yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya nyawa itu adalah dalam kekuasaannya, ketika malaikat Israil datang menyebutnya, dia akan mengatakan, itu adalah nyawaku, itu adalah ruhku, kau tidak berhak untuk mengambil. Saya mau hidup 100 tahun lagi. Tapi tidak bisa jemaah sekalian, karena ruh itu adalah dititipi dari Allah dan kemudian akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh pun adalah bukan milik kita. Itu semua adalah milik Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji baginya. Allah tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Siapapun kita, seberapapun kuat kita, seberapapun kekayaan kita, kita tidak akan mampu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu pilihan buat kita adalah taat kepadanya. Kalau tidak taat, maka menimbulkan Allah murka kepada kita yang tidak taat itu. Kalau kita tidak taat, resikonya amat besar. Kita mendengar dari ayat Al-Quran, itu adalah kalimat dari Allah, dan kalimat Allah itu benar dan tidak mungkin untuk tidak dapat dibohong. Tidak dapat kita membohonginya atau tidak mengakuinya, karena banyak bukti-bukti yang Allah sampaikan kepada kita dan itu terjadi. Jamaah rahimakumullah, sidang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut Gibraltar, di sana ada dua lautan yang bertemu. Nabi Muhammad belum pernah keliling tur seluruh dunia, akan tetapi informasinya telah sampai kepada kita dan dibuktikan sekarang bahwa orang-orang datang ke sana dengan travelingnya, dengan menaiki kapal-kapal laut yang mewah, bahkan datang ke sana, ternyata di sana ada lautan yang bertemu, yang satu berwarna biru dan yang satu berwarna putih, bertemu, dan itu ada, dan ternyata ada. Itu disampaikan di dalam surat Ar-Rahman, marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Informasi dari Al-Quran 14 abad yang lalu, di mana bertemu ada dua lautan, yang satu warna biru, yang satu warna putih, tetapi itu ada, dan itu kita menjadi yakin dengan isi kandungan dari Al-Quran. Banyak informasi tentang kebenaran Al-Quran, di mana ada siksa di akhirat, ada alam kubur. Ternyata ada orang yang menulis 100 orang yang pernah mati, tapi matinya mati suri. Udah 1 minggu mati, udah 1 hari mati, udah beberapa hari mati, tetapi setelah kematiannya kemudian bercerita bahwa dia telah melihat sesuatu di mana ada satu sosok bayangan yang sangat kuat tetapi lembut, sinar itu ternyata adalah sosok yang berkarakter, sosok yang bisa mempengaruhi kita, bisa menyerang kita. Yaitu adalah malaikat yang bertanya, apakah kamu sudah siap untuk mati? Apa yang kamu bawa? Dan menakutkan. Kemudian ditanya berbagai macam yang menakutkan. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, orang itu tersadarkan dan mengakui adanya akhirat. Ketika
diperlihatkan ke lorong di mana di alam kubur, melihat dirinya sendiri sejak ia akan balik telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tentunya adalah perbuatan yang buruk yang menakutkan bagi dia, sehingga menginginkan untuk menghapusnya, ingin agar kembali lagi ke dunia dan memperbaiki apa yang pernah dilakukannya. Rabbana absorna wa sami'na farjirna na'mal shalihan inna muqinun. Sekarang aku sudah yakin ya Allah, tolong kembalikan lagi saya ke dunia. Saya mau menjadi orang baik, saya menjadi orang saleh. Setelah melihat ada saudara-saudaranya di depan telah disiksa oleh Allah, setelah mendengar cerita tangis orang-orang yang telah lebih dahulu darinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, kita terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya tanggung jawab masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya kepada Allah, menjaga sunnah-sunnahnya agar kita lakukan, tetapi juga punya kewajiban terhadap istrinya. Istrinya akan dibimbing, istrinya agar diberi nafkah, istrinya agar diberi agar selamat. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, jaga keluargamu, istri anak dari azab api neraka. Maka sebisa mungkin orang tua untuk bisa mendidik anaknya ke tempat-tempat yang baik, yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal dengan ajaran Islam. Sebab kalau tidak mengerti tentang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Kalau muslim selamat, kalau bukan muslim tidak selamat. Itulah ajaran Islam. Maka inna dina indallah Islam. Agama yang diterima hanya Islam, yang lain ditolak. Islam, maka jangan sampai mati kecuali kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan mati sampai kita dapat mengucapkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hidupnya, maka dia dijamin akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk yang perempuan juga punya kewajiban sendiri, termasuk juga kepada suaminya. Suatu ketika Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, tentu ini adalah istri, tentu ini adalah anak Nabi dan menantu Nabi, datang kepada ayahandanya. Dan ketika di rumah Rasulullah sedang menangis, kata Fatimah, ayah, mengapa kau menangis sayang? Apa yang membuat menangis? Kata Nabi, aku ingat pada saat berada di langit, pada saat Isra Mi'raj, ada di sana diperlihatkan kepada orang-orang, terutama adalah wanita, karena bicara kepada anaknya yang wanita, maka kemudian terlihat tentang siksaan yang diderita oleh wanita. Apa itu? Apa yang membuat menangis? Ya Rasulullah, aku melihat bahwa beliau melihat ada wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak di kepalanya mendidih. Ada perempuan yang digantung dengan lidahnya dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya, sedang minyak air dari neraka ditumpahkan kepadanya. Ada perempuan yang digantung dengan buah dadanya, dari arah punggungnya sedang air kayu zakum dituangkan pada kerongkongannya. Perempuan-perempuan banyak yang disiksa di sana. Kemudian Fatimah bertanya, wahai ayahku, kenapa wanita-wanita itu
disiksa begitu rupa. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang digantung dengan rambutnya karena dia tidak menyembunyikan rambutnya di kalangan orang laki-laki. Orang perempuan yang digantung dengan lisannya karena dia menyakiti hati suaminya dengan lisannya, dengan kata-katanya. Jemaah rahimakumullah, sungguh luar biasa gambaran ini. Maka perempuan pun harus hati-hati dalam menghadapi hidupnya bersama suaminya. Maka ayyuman ra'atin azaban zawjaha bilisaniha fahiya fi la'natillah wa su'dihi wa la'natil malaikati wan nas ajma'in. Seorang perempuan yang menyiksa suaminya, kok bisa menyiksa suaminya? Bisa, yaitu menyiksa dengan kata-katanya. Maka dia akan dilaknat oleh Allah dan juga malaikat dan manusia seluruhnya. Maka jangan sampai kita menyakiti hati suami dengan kata-kata, karena bisa jadi dengan kata-kata istrinya itu membuat suaminya menjadi amat marah. Jemaah rahimakumullah, maka terus meskipun begitu kita mesti mempunyai aturan yang lain, yaitu di mana kita harus mampu bisa memaklumi semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh istri kita. Pun juga istri kita, suami kita harus juga memaklumi kebodohan daripada istri kita, karena kita terus akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Orang berkata sesuai dengan keilmuannya, orang berkata dengan sesuai pikirannya. Maka kata Rasulullah, ada 3 di dalam diri kita. Pertama hati, yang kedua yaitu mata dan telinga, kemudian yang ketiga yaitu fisik dan fisik kita, gerakan kita. Maka hati kita itu akan dinilai seberapa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengarkan keilmuan, setelah mendengarkan isi kandungan Al-Quran, apa yang kita lakukan, maka kemudian pikiran itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi hanya kita yang mengerti. Kemudian yang kedua, lisan kita, apa yang dikatakan oleh kita, orang bisa mendengarnya dan kita tahu apa yang dikatakannya, maka kita punya kesimpulan terhadap orang itu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya tentu ini bisa dilihat oleh mata kita. Kalau yang dikatakan bisa didengar, kalau yang dilakukan adalah bisa dilihat, maka itu akan menjadi penilaian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang secara tulus ikhlas beribadah kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka akan Allah beri dengan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qalbun khatar. Diberi surga oleh Allah di mana ada kenikmatan-kenikmatan di mata kita belum pernah melihatnya, telinga kita belum pernah mendengarnya, dan hati pun belum pernah terbersit sedikit pun apa yang kenikmatan Allah berikan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kamu tidak akan bisa melihat keindahan dan kenikmatan daripada surga yang telah Allah janjikan itu, karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada informasi dari surat yang ada di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala katakan, idza ra'aita sama ra'aita na'ima wa mulkan kabir. Kalau kamu melihatnya, maka kamu akan melihat keindahan yang begitu rupa di dalam surga itu dan kerajaan yang amat sangat besar. Allah sudah beri informasi itu, akan tetapi kita tidak dapat merasakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 2 ibadah yang harus kita jaga itu.
Yang pertama sholat 5 waktu dengan secara berjamaah di masjid. Yang kedua yaitu akhlak terbaik, tawadhu, berendah hati di hadapan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah kita semua sama-sama untuk berdamai kepada sesama, terutama kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Maka di hari Idul Fitri ini hendaklah kita semua berbaik-baik dengan melakukan memohon maaf kepada sesama kita. Mudah-mudahan itu akan membuat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayatin min dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jalla wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al-hajat. Ya Allah, ya salam salimna min afati dunya wa 'adzabil akhirah wa saqat al-samana wa syurdana wa qdi dinana wa qdi hajatina min hajati dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qfina bi halalika al-haram wa bi tarkika ma'siyatik wa bi tarkika man siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.